membahas dengan materi adab bermasyarakat sesama muslim dan orang kafir. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesehatan, umur yang panjang. Yang saya hormati dosen pengampu pada mata kuliah Akidah Akhlak Dr. Nur Habibullah MPDI, yang mana pada hari ini juga alhamdulillah kami dari kelompok 12 ingin memaparkan materi, dan selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dan tak lupa pula kita panjatkan doa dan junjungan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap ke terang menerang. Baiklah, kita akan masuk saja ke materi. Sebelumnya saya lupa tadi memperkenalkan bahwa kami dari kelas 3D jurusan PAI Stai An-Nadwa Kuala Tungkal. Baiklah, kita akan masuk ke materi adab bermasyarakat sesama muslim dan orang kafir. Dalam bahasa, adab adalah kesopanan, kelembutan, kemuliaan, budi pekerti. Dan pengertian adab adalah sikap yang mencerminkan baik buruknya seseorang, mulia atau hinanya seseorang, terhormat dan tercelanya seseorang. Dalam bahasa atau yang pernah saya dengar bahwa adab itu adalah yang paling tinggi daripada ilmu, karena orang berilmu belum tentu mempunyai adab. Mungkin sedikit dari saya penjelasan materi saya, dan selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Dan sebelumnya saya juga minta maaf apabila dalam pertanyaan saya ada kekurangan atau ada yang salah atau tidak yang berkenan di hati teman-teman, saya mohon dimaafkan. Baiklah, pertanyaan yang pertama dari teman kita Saifullah. Yang pertanyaan, bagaimana sikap orang Islam terhadap orang kafir? Sikap orang Islam terhadap orang kafir, kita harus membedakan antara pergaulan kita sesama muslim. Sikap yang baik terhadap orang kafir, kita tidak harus memaksa kehendak dia, seperti kehendak untuk memeluk agama kita, memaksakan, itu tidak diperbolehkan di agama kita. Sikap yang terpuji yang harus kita lakukan apabila kita bergaul dengan orang non muslim atau orang kafir, kita seperti biasa. Seandainya dia sakit, kita kunjungin. Dan
sebaliknya kita harus menolong. Tapi dalam segi agama kita tidak bisa menolong. Oke, masuk pertanyaan kedua. Jika non-muslim sedang melakukan ibadah, apa saja yang kita lakukan untuk menghormatinya? Ini datang pertanyaannya dari saudara Tony Dwi Parsetio. Bagaimana sikap kita jika seorang non-muslim sedang melakukan ibadah? Apa saja yang kita lakukan untuk menghormatinya? Sikap kita harus menghormati saudara kita yang non-muslim sedang melakukan ibadah. Tidak ribut atau tidak bersuara keras ketika dia melakukan ibadah. Kita tetap menghormatinya, saling menjaga agar ibadah mereka khusyuk. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah harus kita lakukan jika kita menghadapi orang kafir merusak agama Allah? Pertanyaannya itu dari saudari Harina. Bagaimana? Apakah harus kita lakukan jika kita menghadapi orang kafir merusak agama kita? Jika ada orang kafir yang merusak agama kita, kita harus menentangnya, harus melawannya. Karena kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Kita harus membelanya. Apabila kita membelanya, maka kita sudah benar. Di dalam pernah saya baca bahwa apabila kita membela suatu agama atau apalagi agama Islam yang kita bela, itu kita akan mati syahid dan diampuni dosa-dosa kita. Pertanyaan berikutnya yang keempat, jelaskan definisi adab bermasyarakat kepada sama muslim dan adab kepada orang kafir, dan berikan contoh adab tersebut. Oke. Definisi adab bermasyarakat kepada sama muslim, kita harus saling menjaga, saling tolong menolong, tidak melakukan hal yang buruk, saling menghormati sesama muslim. Contoh, ketika saudara kita atau tetangga kita muslim itu sedang melakukan ibadah sholat, kita harus menghormatinya. Kita harus memberikan keluangan untuk melakukan dia ibadah. Satu lagi, ketika dia melakukan acara seperti acara pernikahan, ya kita saling tolong menolong, saling bantu. Terus pertanyaan yang kelima, bagaimana cara kita menegur tetangga lain yang suka menghidupkan musik pada malam hari? Jika ada seorang tetangga kita yang sedang menyetel musik atau menghidupkan musik pada malam hari, dan ketika itu waktunya sudah jam tidur, jam istirahat, kita harus menegurnya secara perlahan-lahan. Kita harus memperingatinya dengan baik-baik. Terus yang keenam, apa yang harus kita lakukan jika ada saudara kita sama muslim bertengkar? Itu datang pertanyaan dari saudara Hidayat. Kita harus melarainya dan memberikan arahan agar
dia tidak bertengkar. Kita harus mencoba mendamaikannya secara baik. Yang ke pertanyaan berikutnya datang dari Saudara Hamdani, bagaimana sikap seseorang muslim kepada sesama muslim? Bagaimana sikap kita, sikap seorang muslim kepada sesama muslim? Sikap kita harus saling menghormati, menyayangi, tolong menolong, tidak memaksakan kehendaknya masing-masing. Pertanyaan yang ke-8, sebutkan hak dan kewajiban muslim terhadap muslim lainnya. Pertanyaan dari Iksan. Hak dan kewajiban muslim terhadap muslim yaitu memberikan kebebasan dia untuk melakukan ibadah sesuai yang diperintahkan, sedangkan haknya yang saya katakan tadi memberikan kebebasan, tidak memaksakan kehendaknya. Terus pertanyaan yang ke-9, bagaimana cara dan adab kita terhadap orang kafir yang bertetangga sebelah rumah kita? Bagaimana cara kita dan adab kita terhadap orang kafir yang bertetangga dengan kita? Ya, bagaimana sikap kita? Jika dia sakit kita kunjungi. Jika dia sakit kita kunjungi dan selalu memberi bantuan terhadap tetangga kita. Apabila dia butuh pertolongan, kita bantu. Terus pertanyaan yang ke-10, bagaimana seorang muslim berinteraksi dengan keluarga orang kafir? Cara kita berinteraksi dengan orang kafir, selalu kita memberikan dukungan terhadap saudara kita, seperti dukungan materi. Kalau bisa kita menunjukkan keislaman kita yang baik dengan melakukan sholat, ibadah. Dengan begitu mungkin hatinya bisa tergugah dan ingin mempelajari Islam. Yang ke-11, bagaimana menjawab salam orang kafir yang bertamu ke rumah kita agar dia tidak tersinggung? Bagaimana? Menurut buku yang pernah saya baca dan saya pernah dengar ceramah dari seseorang ulama, itu kita tidak wajib untuk menjawabnya, tapi untuk menjaga sikap dia agar tidak singgung, kita cukup menjawabnya dengan wassalam. Hanya itu saja. 12, bagaimana adab kita bertetangga dengan non-muslim? Ini pertanyaannya sama dengan yang tadi. Bagaimana adab kita bertetangga dengan muslim? Ya, yang saya katakan tadi, ini dari pertanyaan dari Syarjana yang saya katakan tadi, bahwa adab kita sesama non-muslim itu apabila dia sakit kita kunjungi, apa dia perlu bantuan kita bantu. Karena manusia ini adalah makhluk sosial, harus tolong menolong. Dan selanjutnya 13 dari saya ini, ketika tetangga kita non muslim ada acara apa yang kita lakukan? Ketika tetangga kita non muslim kita ada acara apa yang kita harus menolongnya. Mungkin dia butuh tenaga mengangkat kursi atau apa dalam hal tenaga, tapi kalau hal seperti yang lainnya kita harus menghindar, seperti kan dia bisa jasa waktu acara tuh
makan makanan yang tidak dihalalkan atau haram. Nah, itu kita harus menghindarinya. Nah, apabila kita non-muslim ada cara dari kita harus memberikan support ya, dari pembantu tenaga atau apa yang dibutuhkannya. Terus yang ke-14, apa saja pandangan Islam adab bertamu kepada non-muslim. Pandangan Islam terhadap adab kita bertamu kepada non-muslim itu dalam segi agama ya diperbolehkan, asalkan saja kita tidak memakan dan minum makanan yang diharamkan pada saat kita bertamu, pada saat dia menyajikan sesuatu. Nah, terus tidak bertamu ketika dia melaksanakan ibadah dan membicarakan hal-hal yang di luar agama agar tidak tersinggung. Yang terakhir ada apakah dari saudara Sultan, apakah adab kepada orang kafir sama dengan orang muslim? Tentunya adab sesama orang kafir dan adab kepada orang kafir dan dengan orang muslim itu tidaklah sama, karena banyak hal yang membedakan antara orang muslim dan non muslim. Jadi di sini saya katakan bahwa adab kepada orang kafir dan adab orang kafir dan orang muslim itu tidaklah sama. Mungkin itu saja jawaban dari saya, teman-teman. Apabila ada kesalahan, kekurangan yang tidak berkenan di hati teman-teman yang saya katakan ini, saya mohon maaf dan saya sudahi. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.